Oke, halo semuanya teman-teman. Jumpa lagi dengan Awan Chai di sini ya. Duta Pajak Abal-Abal. Pelatih konsultan pajak kita yang pertama dan satu-satunya di Indonesia ya. Kita live Instagram gratis teman-teman ya di channelnya Pajak Smart setiap hari Senin jam 8 malam. Dan silakan yang mau diskusi ya, mau bertanya silakan diketikkan di kolom komentar aja di bagian komentar kalau mau bertanya apapun. Dan seperti biasa, gue perlu disclaimer dahulu nih guys ya, bahwa semua yang gue sampaikan di video ini adalah pendapat pribadi gue ya, 100% teman-teman ya. Ini bukan kajian akademis, tidak dapat dibuktikan kebenarannya, dan belum tentu juga sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku ya. Jadi mohon koreksinya apabila ada yang salah guys. Nah, walaupun gue seorang konsultan pajak yang resmi ya, sampai hari ini masih resmi ya, tetapi isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak buat Anda semua ya. Teman-teman semua, Anda tidak bisa dan tidak boleh ya menjadikan video ini sebagai pedoman bagi Anda untuk melaksanakan kewajiban perpajakan lu gitu ya. Karena masing-masing orang tuh punya kasus pajak yang berbeda-beda gitu guys ya. Mohon teman-teman konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing ya, atau ke penyuluh di KPP apabila Anda mau bertanya yang lebih spesifik tentang perpajakan Anda ya. Awan akan tersedia secara gratis teman-teman ya, dan langsung di live Instagram Pajak Smart ya, setiap hari Senin jam 8 malam. Oke, kita promo dulu teman-teman ya. Yang mau bertanya silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Kita promo dulu nih. Kita ada mini course di bulan Juni kemarin ya, dan sudah selesai webinar kemarin tanggal 21, yaitu mini course mengenai strategi cara menghadapi oknum pajak SP2DK dan pemeriksaan ya. Buat teman-teman yang kelewat webinar dan masih mau beli mini course-nya, silakan saja. Nanti akan dapat bonus webinar, rekaman webinarnya ya. Nah, teman-teman segera daftar kalau mau di website www.siapatakutpajak.com ya. www.siapatakutpajak.com. Nanti di mini course itu, oh ya, mini course-nya belum jadi malah video-video pembelajarannya ya. Teman-teman akan diajarkan cara menghadapi oknum petugas pajak ya. Juga ada template surat balasan terhadap SP2DK dan juga terhadap pemeriksaan pajak ya. Oke teman-teman, silakan manfaatkan masa promo ini kalau mau. Masuk ke website www.siapatakutpajak.com. Nah, dan ada bonus webinar atau rekaman webinar bagi teman-teman yang sudah kelewatan webinarnya ya. Dan juga ada bonus untuk membership lifetime buat teman-teman yang mau bergabung ke membership lifetime kita. Oke, kita akan mulai dahulu dengan informasi terbaru teman-teman ya, dari dunia persilatan tipu-tipu di perpajakan ini ya. Ini dia. Nah, ini ada berita terbaru mengenai ada rencana PMK baru nih ya. Ada rencana PMK baru, Kementerian Keuangan bakal memperketat syarat kuasa hukum pajak di pengadilan pajak ya. Sesimpel ini kita lihat nih. Kalau zaman dulu itu siapapun yang punya ijazah S1 diploma 4 di bidang administrasi fiskal atau akuntansi, pajak dan atau kepabean atau cukai gitu ya, itu bisa menjadi kuasa hukum di pengadilan pajak gitu. Kalau zaman sekarang udah nggak bisa. Zaman sekarang ini persyaratannya adalah dia harus punya pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan yang dapat dibuktikan dengan 1 dan 2 ya, ada A dan B. Yang A adalah surat keterangan kompetensi SKK ya, atau izin praktik untuk kuasa hukum bidang perpajakan, atau sertifikat keahlian kepabean untuk kuasa hukum bidang kepabean dan cukai ya. Dan yang kedua adalah pengalaman kerja di bidang pajak akunting hukum untuk kuasa hukum bidang perpajakan atau kepabean ya, dan cukai hukum untuk kuasa hukum bidang kepabean sekurang-kurangnya 2 tahun selama 5 tahun terakhir sesuai dengan klasifikasi kuasa hukum. Nah, kita baca nih ya. Kemenkeu berencana menambah syarat yang harus dipenuhi seseorang untuk menjadi kuasa hukum di pengadilan pajak. Penambahan syarat itu tentang persyaratan permohonan perpanjangan dan pencabutan sebagai kuasa hukum pada pengadilan pajak ya. RPMK ini akan menggantikan PMK 184 tentang persyaratan menjadi kuasa hukum pada pengadilan pajak ya. Latar belakang penyempurnaan PMK ialah untuk memberikan perlindungan kepada pencari keadilan dan meningkatkan kualitas kuasa hukum itu sendiri sehingga proses penyelesaian sengketa di pengadilan menjadi lebih efektif dan cepat, katanya Sekretaris Pengadilan Bapak Roni Zardi Jasmi ya.
Di pasal 34 ayat 2 Undang-Undang 14 2002 Pengadilan Pajak itu, kuasa hukum di pengadilan pajak harus memenuhi 3 syarat ya, yakni orang Indonesia, punya pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan pajak, dan memenuhi syarat lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Nah, dalam RPMK disusun Kemenkeu ini terdapat 2 syarat yang harus dipenuhi agar seseorang bisa dianggap memiliki pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan pajak gitu. Pertama, seorang kuasa hukum harus punya SKK ya, surat keterangan kompetensi atau punya izin praktek konsultan pajak. SKK adalah surat yang menyatakan bahwa seseorang memiliki kompetensi tertentu dalam aspek perpajakan. SKK atau izin praktek ini sama, ini pilihan ya. Kalau punya SKK bisa jadi kuasa hukum atau izin praktek katanya. Untuk menjadi kuasa hukum bidang pabean cukai, nah ini sama aja ya, intinya punya SKK. Yang kedua, dia harus punya pengalaman kerja minimal 2 tahun ya, dalam waktu 5 tahun terakhir. Seorang kuasa hukum pabean juga sama ya. Nah, di sini diminta suatu surat atau dokumen yang menunjukkan pengalaman pernah bekerja pada instansi pemerintah bla 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 bla. Nah, persyaratan lain yang harus dipenuhi oleh kuasa hukum di pengadilan pajak adalah orang perseorangan yang itu tidak berasal dari keluarga sedarah atau semendak sampai dengan derajat kedua pegawai atau pengampu. Oke. Kemudian berijazah S1 atau D4 ya, perguruan tinggi. Kemudian terdaftar sebagai WP dan melaksanakan kewajiban perpajakannya, berperilaku baik, tidak pernah dipidana di pajak, tidak berstatus sebagai ASN atau pejabat negara, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mampu mempunyai integritas yang tinggi ya. Kemudian bersedia membuat akun dan menggunakan sistem informasi e-tax court ya. Tak hanya itu, PMK juga membagi izin kuasa hukum pajak menjadi 3 tingkatan ya, A, B, dan C ya. Berbeda dengan izin kuasa hukum pembayaran dan cukai tidak terbagi dalam tindakan ya. Izin kuasa hukum itu akan diberikan berdasarkan leveling pengetahuan ya. Jadi udah kayak brevet gitu ya. Kalau PMK ini resmi diterapkan, terdapat beberapa ketentuan peralihan ya. Yang pertama, dalam hal permohonan atau perpanjangan izin kuasa hukum yang sudah diajukan dengan lengkap belum selesai diproses sampai dengan PMK berlaku, permohonan atau perpanjangan itu masih diproses sesuai dengan aturan yang lama. Jadi semangatnya tidak merugikan kuasa hukum yang sudah berjalan ya. Kedua, izin kuasa hukum yang sudah diterbitkan sebelum PMK baru berlaku dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu izin kuasa hukum ya. Nah, ketiga, izin kuasa hukum yang memenuhi kriteria pada poin pertama dan kedua di atas dianggap sebagai izin kuasa hukum pajak tingkat C. Wow, yang tertinggi ya. Oleh karena itu, ada level tadi, maka masa transisi seluruh izin kuasa hukum kami anggap sebagai kuasa hukum tingkat yang tertinggi C katanya ya. Nah, keempat, bila SKK untuk kuasa hukum pajak belum bisa disediakan oleh BP2K, kuasa hukum akan dianggap memiliki pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan pajak bila ijazah S1 atau diploma 4 di bidang akuntansi dan sebagainya ya. Di ijazah diploma 3 perpajakan, kemudian brevet ada, kemudian surat atau dokumen yang menunjukkan pengalaman pernah bekerja ya. Ini semua persyaratan yang ada di PMK 184 ya. Jadi dianggap memiliki pengetahuan. Oke, kelima, kuasa hukum itu akan dicabut izinnya bila belum memiliki akun e-tax code dalam waktu 30 hari sejak PMK berlaku. Oke, luar biasa teman-teman ya. Jadi beginilah cara oknum Kementerian Keuangan ya, atau oknum Menkeu ya, oknum menteri yang nggak tahu malu, yang mau mengatur urusan-urusan yudikatif ya sebenarnya ya. Jadi ini sangat berbahaya teman-teman ya. Mungkin teman-teman nggak gitu paham ya, tetapi ibaratnya gini deh. Ibaratnya kita mau tanding bola nih ya, yang negara A lawan negara B gitu ya. Tetapi syarat untuk menjadi pemain di negara A harus ditentukan oleh si negara B gitu loh. Kan cilaka kalau gitu teman-teman ya. Nanti si negara B akan bikin aturan pemain-pemain yang jago-jago nggak boleh main gitu kan. Karena dia bisa bikin aturan siapa yang boleh main, siapa nggak boleh main gitu. Sedangkan Menteri Keuangan adalah lawan kita di pengadilan. Jadi, Menteri Keuangan adalah lawan kita di pengadilan. Kalau dia bisa menentukan siapa yang boleh jadi kuasa hukum, siapa yang nggak boleh jadi kuasa hukum, maka orang-orang kayak gua diduga ya bisa dipecat, bisa dibuang, bisa dilempar, bisa dihilangkan gitu ya. Dengan cara dibikin supaya tidak lolos SKK. Selesai ya. Kalau dibikin tidak lolos SKK, berarti selesai. Gitu kan. Berarti gua sudah tidak boleh beracara di pengadilan pajak. Sesimpel itu teman-teman ya. Nah, jadi seorang menteri harusnya malu ya. Dia berusaha mencampuri urusan yudikatif
dia berusaha untuk mengendalikan lawannya di pengadilannya. Ini ibaratnya orang pertandingan catur gitu ya. Kalau pertandingan catur, tetapi syarat siapa yang boleh bertanding itu diatur oleh lawan, kan mati kita. Nanti kita tinggal diatur, lu nggak boleh tanding gitu ya, dengan berbagai cara. Dengan syarat, lu tidak memenuhi syarat, lu nggak boleh tanding gitu kan. Lah, jadi kita di awal sudah tidak boleh tanding gitu loh. Nah, jadi dikhawatirkan Kemenkeu ini keblinger ya, alias nggak tahu malu ya. Dia akan berusaha mengkondisikan agar kuasa hukum yang sulit dia lawan di pengadilan itu bisa dia blokir atau dia batalkan sejak awal gitu loh. Dia bikin supaya tidak bisa lolos SKK-nya, supaya tidak bisa punya kartu izin kuasa hukum. Sehingga dia tidak bisa bertanding sejak awal gitu loh. Kan cilaka kalau gitu caranya ya. Nah, by the way ya, ini sudah terjadi sama gue teman-teman ya. Sama gue sendiri. Ketika gue melawan oknum pajak, gue dicekal oleh IKPI ya. Dilaporkan kode etik oleh oknum pajak dan kemudian dipecat ya. Jadi inilah cara-cara oknum petugas pajak sampai level Menkeu nih ya. Ternyata mereka berusaha untuk menjatuhkan lawan dia. Bahkan ketika sejak awal ya di level syarat-syarat untuk bertanding sudah dicekal dari awal ya. Bahkan gue pernah dicekal oleh Pertapsi ya ketika gue melawan oknum pajak ya. Gue juga pernah dipanggil oleh oknum pajak Dwi Astuti ya, diomel-omelin di kantor pusat DJP ya ketika gue melawan oknum pajaknya. Dan juga gue juga dicekal di KPP ya. Di KPP tidak boleh berintegritas dan tidak boleh transparansi ketika gue ketemu orang pajaknya. Jadi nggak diberikan hak untuk membahas pemeriksaan. Materi pemeriksaan nggak boleh dibahas, tapi gue tidak boleh masuk ke kantor pajak gitu loh. Jadi dicekal sejak awal. Nah, inilah cara-cara jahat Menkeu yang tidak tahu malu ya untuk mencekal atau membatalkan seorang kuasa hukum. Nah, tapi jangan khawatir teman-teman ya. Begitu PMK yang terbit langsung kita gugat ke pengadilan. Oke, thank you teman-teman ya. Silakan di chatting kalau ada yang mau bertanya ya. Mudah-mudahan saya bisa menjawab. Dimulai dari Bapak Nikozon. Halo Pak Nikozon, customer mau bayar nota, tapi tidak bisa bayar cash karena luar kota, tapi tidak mau transfer ke rekening perusahaan. Apakah boleh saya kasih nomor rekening pribadi direktur? Aman tidak? Oke. Oke. Saya rasa nggak apa-apa Pak. Gini Pak, jadi gini, Bapak bikin sebuah rekening, namanya pribadi, punya direktur, tetapi rekening itu khusus dipakai untuk perusahaan. Oke, rekening itu diserahkan kepada perusahaan, dipegang oleh perusahaan, dilapor sebagai rekening milik perusahaan. Paham Pak ya? Jadi rekening itu dibikin dari kosong, sudah diserahkan kepada perusahaan, dan menjadi milik perusahaan, diurus oleh perusahaan. Sesimpel itu Pak ya? Oke, paham Pak ya? Jadi, nggak ada masalah pakai rekening pribadi, tetapi jangan bercampur dengan transaksi pribadi. Rekening itu spesial khusus dikasih kepada perusahaan untuk dia mau terima uang, dia mau keluar uang, silakan aja. Tetapi itu urusan perusahaan. Kira-kira gitu ya. Nah, saya mau bantu Pak Nikozon. Bapak Rudi Wu, malam kok. Malam Pak Rudi. Halo Pak. Ibu Anissa R. Nasution. Kok jual bangunan di Batam. Kata pembeli tidak buat PPJB karena bangunannya di Batam. Jadi gimana buat faktur pajaknya? Nomor dokumen pendukungnya isi apa ya kok? Oke. Dia PKP bukan Pak ya? Bu ya? Kalau dia bukan PKP maka dia tidak usah buka faktur pajak. Setahu saya sih di Batam itu tidak perlu PKP ya. Jadi di Batam itu tidak perlu menjadi PKP. Setahu saya begitu ya. Jadi tidak perlu buka faktur pajak. Nah, tetapi seandainya dia adalah PKP, kemudian dia buka faktur, nomor dokumennya apa, ditulis 0 aja lah, kalau gitulah. Ditulis apa aja, invoice juga boleh, tapi diisi 0 aja gitu. By the way kan tetap ada invoice tuh harusnya ya. Oke? Nah, semua teman tuh Bu Anissa. Kemudian Bapak Orsola ID. Pak Awan, kalau faktur pajaknya deskripsi item belum sesuai per 11, dianggap cacat ya? Jawabannya iya, dianggap cacat, tetapi saat ini mungkin masih belum ya. Saat ini masih belum terlalu serius dia ya. Yang deskripsinya mesti tambah pembeli embel-embel XXX sebanyak X unit dengan harga jual sebesar XXX per unit. Oke, iya Pak, betul ya. Jadi sebisa mungkin Bapak memenuhi aturan itu. Tetapi kalau nggak bisa, saat ini sih mungkin masih ada toleransi.
karena masih sistem korteksnya yang error kan. Saat ini masih toleransi, tapi ke depannya mungkin harus lebih rapi lagi Pak ya. Jadi pelan-pelan berusaha sebisa mungkin lebih rapi. Oke, semua teman tuh Pak Orsola ID. Bapak Dendi Brekcem. Malam kok, malam Pak Dendi. Kalau saya transfer dari bank berbeda, tetapi tetap atas nama saya, apakah itu masuk omset? Jawabannya adalah itu bukan omset, ya. Jawabannya itu bukan omset. Tetapi masalahnya adalah pemeriksaan itu kan terjadi mungkin 4 tahun kemudian atau 3 tahun kemudian. Ketika 3 tahun kemudian ditemukan ada mutasi uang masuk, kita udah nggak tahu itu uang masuk apa, gitu loh. Kita udah nggak tahu yang mana yang omset, mana yang bukan omset. Nah, itulah cara oknum pajak mengerjain kita ya, memeras kita ya. Kita dirampok karena semuanya dianggap omset. Karena apa? Karena kita nggak tahu juga itu omset atau bukan omset, gitu loh. Nah, jadi dalam hal seperti itu bisa dilakukan upaya negosiasi. Kalau enggak, kita mesti minta orang pajak untuk membuktikan bahwa itu omset, gitu ya. Oke, sama teman tuh Pak Dendi Blackchem. Bapak Rudi Wu, kok kabarnya mau seminar ke Medan lagi ya? Saat ini belum nih Pak, mohon maaf nih, saat ini belum. Kita baru rencana kemarinnya ke Medan, cuman karena kesibukan waktu, karena belum sanggup ya, kesibukan waktu kita ya. Jadi kayaknya sih masih belum waktu yang dekat ini. Thank you Pak Rudi. Ibu Cecilia Teja, malam Pak Wan, malam Bu Cecilia, halo Bu. Ibu One of Sophia, kok mau tanya, untuk PPN masukan itu apakah bisa dikreditkan selama 3 bulan ke depan kok? Jawabannya bisa ya, jawabannya bisa. PPN masukan bisa dikreditkan di bulan ini dan juga 3 bulan berikutnya, itu masih bisa. Oke, cuman dalam praktek di testing aja ya, harusnya masih bisa. Semua teman tuh Bu One of Sophia. Ibu Mary Su, malam kawan, malam Bu Mary, semangat ya Pak, Bu, semangat, thank you Bu. Ibu Rosli Gomez, izin Pak bertanya, kalau kita dapat surat dari AR, diminta klarifikasi data keuangan, ada selisih nilai data saldo 2021. Setelah WP klarifikasi dan balas suratnya, apa yang perlu WP minta surat atau buktinya? Yang perlu diminta adalah, yang pertama adalah berita acara ya, berita acara atas pembahasan SP2DK. Yang kedua adalah SP3P2DK. Ya, SP3P2DK itu adalah surat pemberitahuan perkembangan dari P2DK ini. Nah, itu Bu ya. Berita acara dan P3P2DK. SP3P2DK ya. Nah, di situ akan kelihatan apakah ini closing atau tidak closing gitu ya. Nah, semua teman tuh Bu Rosli Gomez. Ibu Rosli Gomez, bahwasannya penjelasannya sudah clear dan selesai. BA kah atau surat apakah supaya di masa depan beda AR, beda lagi minta klarifikasinya. Makasih Pak. Iya betul Bu ya. Jadi mintakan SP3P2DK ya, surat pemberitahuan perkembangan pelaksanaan P2DK-nya. Oke, nanti minta AR diterbitkan sehingga kita bisa tahu nih apakah ini closing dengan baik atau closing setengah baik gitu ya. Gitu. Oke. Semua teman tuh Bu Rosli Gomez. Ibu Cecilia Teja mau tanya, kalau bangun rumah di atas tanah kosong, biayanya masuk di harta dilapor sebagai tanah dan bangunan. Jawabannya bangunan aja ya. Jawabannya bangunan aja. Betulkah? Bagaimana kalau renovasi? Apa juga masuk ke daftar harta? Jawabannya masuk ya. Jadi renovasi itu langsung aja ditambahkan ke nilai harta. Oke, jadi gini, Ibu kan mungkin beli tanah nih. Beli tanah mungkin 100 gitu ya. Ya udah lapor tanah 100. Tahun depan Ibu bangun bangunan di atas tanah itu, mungkin bangunannya 200 gitu ya. Maka langsung aja tanah tersebut Ibu tambahkan 200. Jadi awalnya 100 menjadi 300 gitu ya. Kemudian tahun berikutnya Ibu renovasi 50 nih, 50. Ya udah, yang awalnya 100 menjadi 300, kemudian menjadi 350 gitu ya, 350. Jadi satu item itu aja tanah, bangunan, renovasi dicampurkan di situ. Biar gampang aja, Bu. Karena kan nanti ketika Ibu jual kan kita jual satu paket, kan gitu. Oke. Semua teman tuh Bu Cecilia Teja. Ibu Novianti Andi 8. Izin tanya kok, untuk invoice DP dan pelunasan, apakah pembuatan fakturnya seperti faktur normal saja tanpa di checklist, opsi DP, dan pelunasannya kok?
Kalau sudah bisa bikin invoice faktur pajak DP, boleh Bu bikin faktur pajak uang muka ya. Cuman kalau Cortex-nya belum bisa bikin faktur pajak uang muka, maka terpaksa bikin faktur pajak normal gitu ya. Setahu saya masih banyak masalah deh ya, faktur pajak uang muka tuh masih banyak masalah. Jadi kalau Ibu langsung tes aja di Cortex ya. Kalau memang dia sudah bisa, maka bikinlah faktur pajak uang muka, kemudian bikin faktur pajak pelunasan. Tapi kalau masih error, masih nggak beres, maka bikinlah faktur pajak seperti biasa yang normal saja. Untuk uang muka dibikin normal, untuk pelunasan dibikin normal. Oke? Semangat bantu Bu Novianti Tandi 8. Ibu Novianti, maksudnya apakah boleh tanpa centang opsi DP dan pelunasan? Jawabannya nggak boleh ya, tetapi kalau sistemnya yang error, maka terpaksa dong kita nggak centang. Jadi seperti bikin faktur normal saja sesuai nilai DP atau nilai pelunasannya gitu. Oke, seharusnya nggak boleh Bu ya, seharusnya tetap dicentang uang muka. Cuman dalam prakteknya yang saya dengar, Cortex tuh masih banyak error gitu, sehingga faktur pajak DP itu nggak bisa dibikin. Nah, kalau nggak bisa dibikin, maka terpaksa kita bikin faktur pajak normal gitu ya. Jadi Ibu silakan dites langsung ke Cortex-nya ya. Saya mau bantu Bu Novianti Andi. Ibu Lisa Mona 1183. Malam kok mau tanya. Malam Bu Lisa. Bukti potong PPh 21 pegawai tetap tidak tercetak di Cortex badan. Jawabannya memang tidak tercetak lagi Bu ya. Kalau bukti potong badan tetap itu ya. Bukti potong tetap udah nggak perlu. Langsung nanti di A1 aja. Langsung muncul di Cortex-nya OP. Bisa langsung muncul, bisa nggak muncul. Ya, sampai dengan hari ini saya cek pupuknya nggak ada, makasih. Oke, nggak usah pusing Bu ya, nggak usah pusing. Pegawai tetap itu nanti di Desember. Ya, pegawai tetap nanti di Desember dibikin A1, diterima A1, udah gitu aja. Dia nggak usah apa namanya ya. Tidak usah menungguin tiap bulan mana nih bukti potong gue nih nggak keluar nih, nggak usah. Nanti aja di Desember atau Januari ya, baru dilihat A1-nya aja. Oke. Nah, bagi perusahaan setahu saya memang info terbaru sudah nggak bisa ya mencetak bukti potong pegawai tetap untuk bulanan. Jadi hanya bisa dibikin tapi nggak bisa dicetak, nanti tunggu tahun depan di Desember baru bisa bikin A1. Gitu Bu. Jadi kembali ke seperti zaman dahulu, nunggu A1 aja ya, tidak akan muncul bukti potong bulanan. Tetapi kalau muncul ya bagus gitu ya. Kalau nggak muncul nggak usah pusing. Oke. Semangat bantu Bu Lisa Mona 1183. Oke, lanjut. Ada Bapak Wendy Taurus. Malamku, jika UMKM ingin menambah aset SPT tahunan melebihi penghasilan, sebenarnya karena ingin membeli properti, misalnya. Solusi bagaimana kok? Oke, solusinya adalah bertanya ke diri sendiri. Itu uang dari mana, Pak? Oke, kan selama ini kita lapor uang punya segini, kita lapor penghasilannya segini, tetapi ternyata kita mau beli rumah ada segini gitu kan. Pertanyaannya adalah tanya ke diri sendiri, itu uang dari mana sebenarnya. Nah, kalau uang itu berasal dari usaha, ya udah kita lapor tambahan omset. Kita bikin pembetulan SPT, lapor tambahan omset. Kalau itu uang berasal dari hibah, ya udah kita laporkan pembetulan SPT ada tambahan hibah. Kalau itu uang dari warisan, ya kita tambahin pembetulan SPT, tambahin warisan. Nah, kira-kira gitu Pak ya. Jadi bertanya ke diri sendiri, uang itu dari mana datangnya? Nah, kita laporkanlah pajak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, kita bayar pajak plus denda kalau memang ada ya. Nah, supaya clear, supaya nggak ada masalah, supaya tidak ada keraguan-raguan lagi. Oke, nah, sama teman tuh Pak Wendy Taurus. Ibu Novianti Tandi mau tanya kok, apakah boleh dalam satu invoice dipotong lebih dari satu PPh sesuai masing-masing komponen jasa di invoice itu? Saya rasa bisa ya, saya rasa boleh-boleh aja, walaupun jarang ya, walaupun jarang dilakukan. Contohnya, dalam satu invoice dia ada jasa konstruksi, ada juga jasa manajemen gitu ya. Ya udah, jasa konstruksi dipotong PPh 4 ayat 3 final, ayat 2 final, jasa manajemen dipotong PPh 23 non final. Itu mungkin dilakukan walaupun saya nggak pernah mengalami ya, tetapi itu menurut saya mungkin saja gitu. Jadi dipotong sesuai dengan kategori jasa yang tepat, itu sudah benar. Jarang sih begitu sih. Lebih baik sih dia bikin invoice yang terpisah, yang final dibikin satu invoice, yang non final satu invoice supaya lebih gampang sih. Oke, teman-teman tuh Bu Novianti Tandi. Kemudian Bapak Serbaguna. Malam kawan, malam Pak Serbaguna.
Saya UMKM final. Di SPT saya lapor ada 2 mobil, tapi tidak pernah lapor penyusutan nilai. Oke. Setiap tahun nilainya sama, sudah berjalan 7 tahun, tetap sama nilainya. Apakah betul? Oke, pertanyaannya adalah apakah Bapak ini orang pribadi atau badan? Kalau Bapak orang pribadi, itu sudah betul. Bapak tidak perlu penyusutan ya, karena orang pribadi tidak lapor penyusutan. Tapi kalau Bapak adalah badan, CV atau PT, maka Bapak perlu lapor penyusutan. Oke. Nah, solusi gimana? Solusi Bapak bikin penyusutan langsung aja tahun lalu ya. SPT 2024 Bapak bikin pembetulan, langsung ceplokin semua penyusutan selama 7 tahun gitu. Nah, tetapi kan kalau sudah final ya tidak pengaruh ya, penyusutan tidak pengaruh. Cuman tetap perlu dibikin, dilapor dengan benar. Itu sih menurut saya. Oke. Sama teman tuh Pak Serbaguna. Bapak Zindri 074 atau Ibu Zindri ya, mau tanya, kenapa ya saya ada supplier minta foto KTP. Saya kasih nomor nicknya aja, dia tidak mau. Katanya mesti fotonya, padahal sama aja ya kan kok Awan, nomor nicknya aja dipakai ya. Jawabannya betul ya, nomor nicknya aja. Setuju ya, cuman mungkin itu SOP perusahaannya ya. Saya rasa tidak perlu sampai minta KTP, cuman mungkin dia SOP internal dia aja gitu. Nggak perlu sih KTP, cukup nomor nicknya aja gitu. Mungkin dia mau mencocokkan ya, mencocokkan foto kita dengan nama kita, mungkin gitu ya. Kalau kita kasih nomor nick doang kan, fotonya mana nih? Bener nggak orangnya gitu kan? Mungkin ya, mungkin. Ya, tinggal dinegosiasikan Pak Ibu ya, tinggal diatur aja ke pihak pabriknya. Teman-teman tuh Pak Ibu Zindri 074. Bapak Sarah Loha, Koko, saya bisa nggak internship di kantor Koko? Saya mau banyak belajar. Bisa Bu ya. Kalau mau ya, tetapi magang nggak dibayar Bu ya. Kalau mau silakan tinggal di DM aja. Cuman magang tidak dibayar ya. Kalau mau di DM aja. Oke. Kita lagi banyak urusan litigasi di bidang hukum. Kalau mau boleh juga. Oke. Thank you Bu Sarah Lola ya. Bapak Palasah 66. Malam kok, malam Pak Palasah. Tanya AR mengirim SP2DK tahun 2019-2020. Itu kan sudah terbit lebih dari 5 tahun. Apakah SP2DK itu harus ditanggapi atau dibiarkan? Terima kasih. Oke, menurut saya perlu Pak ditanggapi. Tanggapi aja pakai surat, jelaskan bahwa 2019 sudah kadaluarsa. Jadi saya udah nggak mau bahas. Kira-kira gitu ya. Tapi tertulis pakai surat bahwa 2019 saya sudah tidak mau bahas. Nah, untuk 2020 itu belum kadaluarsa Pak, ya 2020 belum kadaluarsa, jadi Bapak mesti cek lagi 2020 silakan diproses, dibalas dan dijelaskan sesuai dengan permintaan di SP2DK. Oke, selamat bantu Pak Palasah 66. Ibu Anissa R. Nasution, meski pembeli di Batam bukan PKP, tapi kok penjualnya PKP ya, tetap terbit faktur pajak. Ini mau tes isi 0 di Kortes lolos nggak nih? Tes kok. Oh iya. Bisa sih Bu. Kalau emang pembelinya adalah PKP ya sama aja seperti ekspor ya. Jadi pilih yang dibebaskan atau bukan objek PPN gitu deh. Bisa sih. Oke. Semua teman tuh Bu Anissa Nasution. Ibu Mejin. Malam kok. Malam Bu Mejin. A1 wajib dibuat di Bupot PPh 21. Jawabannya wajib ya untuk pegawai tetap ya. Sedangkan nik karyawan itu invalid ya. Karyawan itu juga tidak lapor PPh 21. Nah, kalau gitu nggak usah Bu ya. Bagi karyawan-karyawan tetap yang selama ini menggunakan nik sementara yang 999 itu tidak perlu dibikin A1. Tidak perlu dan tidak usah dibikin A1 gitu ya. Karena memang nggak bisa bikin A1-nya. Ya sudah, A1 itu hanya untuk pegawai tetap saja. Udah gitu aja Bu. Oke. Teman-teman tuh Bu Mejin. A1 tuh hanya untuk pegawai yang valid NPWP-nya. Oke. Bapak Dani CHRS. Kok Awan, kalau deposito pelaporannya gimana ya? Kan pajaknya udah final ya kok. Mohon bantuannya. Tinggal ditulis aja Pak ya. Deposito itu Bapak tinggal tulis di lampiran 3 di bagian penghasilan final di nomor 1 ya. Itu adalah bunga deposito. Bapak tinggal lapor bunganya berapa, kemudian PPh-nya berapa, 20%, kemudian netnya berapa. Udah gitu aja. Gitu aja ya. Jadi tinggal diisi aja angka bunga depositonya dengan nilai pajaknya. Oke. Semua teman tuh Pak Dani CHRS. Ibu Mejin, maksud saya bukti potong A1 karyawan resign di pertengahan tahun kok.
tetap masih dibikin Bu ya. Tetapi kalau tidak bisa dibikin dengan alasan NPWP dia itu tidak valid, ya udah nggak usah bikin, nggak usah pusing Bu ya. Kalau emang nggak bisa bikin ya udah nggak usah bikin, biarin aja udah. Dia juga nggak perlu kan A1-nya. Dia aja nggak punya NPWP gitu kan. Nah, siapa teman tuh Bu Mijin. Ibu Lisa Mona, makasih kok, sama-sama. Ibu Cecilia Teja, Pak, kalau kendaraan bermotor, nilainya itu sesuai waktu beli atau dari tahun ke tahun nilainya disusutkan? Kalau ibu orang pribadi, maka nilainya sama dengan harga beli. Gitu ya Bu Cecilia ya. Kalau ibu orang pribadi, maka nilainya adalah sama dengan waktu beli. Kalau ibu adalah badan perusahaan, maka ibu perlu melakukan pembukuan alias perlu penyusutan ya. Penyusutan selama kalau motor 4 tahun, kalau mobil 8 tahun. Jadi tiap tahun disusutkan. Kira-kira gitu. Oke. Teman-teman tuh Bu Cecilia Teja. Bapak Mika Raymond sudah memiliki 5 badan usaha. Di antaranya 1 sudah PKP. Apakah lebih menguntungkan dibuat jadi satu grup atau lebih baik sendiri-sendiri saja? Oke, jadi gini Pak. Kalau saya sih berpikir lebih sederhana lebih baik. Lebih sederhana, lebih simpel itu lebih baik. Artinya saya lebih suka satu perusahaan gede gitu daripada banyak perusahaan kecil-kecil gitu. Namun ada orang yang punya kemampuan untuk membuat banyak perusahaan ya. Dia bisa mengatur softwarenya, mengatur pembeliannya, atur penjualannya, ya boleh-boleh saja gitu ya. Cuman saya orangnya nggak suka ribet. Nah, cuman kalau ada orang yang bisa ribet seperti itu, bisa punya SDM seperti itu juga boleh gitu ya. Dia bisa menghemat pajak kan, kalau dia bisa mengatur yang 4-nya non PKP kan. Nah, gitu sih. Cuman kalau memungkinkan digabung jadi satu, semua jadi PKP akan lebih enak. Menurut saya sih. Oke. Nah, sama teman tuh Pak Mika Raymond. Bapak GDI Pak, kok pegawai tidak tetap harian, banyak nick-nya tidak valid. Apakah tidak masalah tetap pakai nick TIN sementara? Saya rasa tidak masalah ya, hajar aja Pak. Karena kita konstruksi banyak pegawai bapak-bapak yang gaptek. Tiap bulan juga selalu ganti pegawai. Nggak masalah Pak ya. Yang penting Bapak bisa bikin bukti potong, bisa terbitin bukti potong, walaupun nick-nya itu asal-asalan atau nick sementara ya sudah nggak apa-apa. Yang penting bisa bikin bukti potong, pajak yang kita bayar clear. Itu aja Pak. Sama teman tuh Pak GDI Pak. Bapak Wendy Taurus, kok jika orang pribadi baru buat NPWP tahun 2025, apakah boleh melaporkan SPT tahunannya itu mundur 2024? Jawabannya boleh, Pak ya, boleh. 2024, 2023, lapor 5 tahun mundur juga boleh-boleh saja ya. Dan apakah boleh membayar pajak menggunakan PPh final UMKM? Jawabannya boleh ya. Setahu saya sih boleh ya. Ya, kalau dia mundur ke 2024, berarti 2024 dihitung tahun pertama ya, jangan 2025 tahun pertamanya. Oke. Sama-sama tuh Pak Wendy Taurus. Kemudian Bapak Ming Moing. Malam kok, malam Pak Ming. Saya dapat STP, telat lapor SPT perusahaan. Dendanya 1 juta rupiah. Padahal saya lapor tanggal 28 April dan ada bukti lapor. Mesti gimana ya kok? Nah, Bapak bisa mengajukan permohonan penghapusan denda ya. Nah, nanti sesuai dengan PMK 118 ya. PMK 118 2024. Nah, di situ ada prosedur untuk penghapusan STP dengan alasan itu STP salah gitu ya. Saya sudah bayar kok gitu. Saya sudah lapor dengan waktu yang tepat gitu ya. Nah, semua teman tuh Pak Ming Moing. Ibu Novianti Tandi 8. Izin tanya kok, ada PBT di SPT, ada pembetulan di SPT unifikasi menjadi lebih bayar. Lebih bayar ini apakah bisa dilakukan restitusi? Jawabannya boleh, Pak ya. Efeknya apa? Thank you kok. Nggak ada efek apa-apa, Pak, Bu ya. Boleh-boleh saja ya. Cuman ada 2 cara nih. Cara pertama adalah restitusi, cara kedua adalah minta pengembalian atas pajak yang seharusnya tidak terhutang ya. Nah, pilih antara salah satu ini. Kalau nggak salah sih, kalau unifikasi metodenya pakai yang kedua deh. Yang pembayaran pajak yang seharusnya tidak terhutang. Nah, pilih itu nanti uang dikembalikan ke rekening kita. Oke? Semua teman tuh Bu Novianti Tandi. Kemudian Bapak Hari Hayana. Om Awan mau tanya, Om sudah sampai USKP B atau C? Kalau saya masih B Pak ya, kalau saya masih B belum C. Oke, thank you Pak Hari, semoga terbantu. Bapak Ibu Wadah, kok mau tanya,
jika kita membuat penyelenggaraan acara ketemu sama vendor yang punya MPWP, tapi non-PKP, apakah tetap harus dipotong jasa PPh 23 atas pekerjaan jasanya? Jawabannya tetap wajib dipotong PPh 23 ya. Jadi PPh 23 itu adalah pemotongan atas bayar jasa gitu kan. Nah, PPh 23 itu tidak peduli dia itu PKP atau bukan PKP ya. PKP ataupun bukan PKP itu tidak peduli. Kalau dia berikan jasa, maka kita tetap memotong PPh 23 ya. PPh 23 atas jasa tidak berhubungan langsung dengan PKP-nya. Oke. Semua teman tuh Pak Ibu Wadah. Bapak Henry Tang. Kami PKP dan beli cat di Indonesia untuk dikirim ke Cina dalam rangka perbaikan kapal. Oke. Oleh penjual dibuka faktur pajak 070. Benarkah ini untuk kode faktur pajaknya? Oke. Bapak mesti cek kepada si penjualnya Pak ya. Jangan tanya saya. Saya rasa harusnya normal-normal aja sih kalau cat ya. Tetapi coba cek kepada si itunya, si suppliernya gitu. Kalau dia terbitin 070 alasannya apa? Tanya ke dia, dasar hukumnya apa gitu ya. Siapa tahu dia memang jual catnya itu cat khusus yang memang dibebaskan dari PPN. Contohnya gitu ya. Coba cek ke dia Pak ya. Oke, semua teman tuh Pak Henry Tang. Bapak Riki Yunisar. Malam kok, malam Pak Riki. Saya punya toko yang selama ini tuh nggak pernah bayar PPh. Omset saya sudah 3 miliar dan hanya punya MPWP pribadi. Saya mau merapikan pajak saya 2025 ini. Baiknya dimulai dari tahun berapa ya? Oke. Untuk menentukan Pak ya, dimulai tahun berapa, itu mesti melihat asetnya Pak. Jadi bukan melihat omset. Kalau saya sih ya, kita bukan melihat omset, tapi melihat aset. Harta Bapak ada apa aja. Kalau Bapak tidak punya harta, kalau hartanya cuma ada motor gitu ya, atau satu mobil doang gitu ya, maka cukup lapor setahun doang, cukup lapor 2024 aja, 1 tahun aja gitu ya. Tetapi kalau Bapak punya 10 miliar hartanya, wah bisa lapor mundur sampai 10 tahun mundur gitu ya. Bisa lapor 5 tahun, 10 tahun mundur ke belakang. Nah, jadi keputusan untuk lapor mundur berapa tahun ditentukan oleh berapa banyak harta yang Bapak miliki. Teman-teman tuh Pak Riki Junisar. Ibu Anissa R. Nasution, kok saya udah tes masukkan 0 di nomor dokumen tidak bisa juga. Ini pertanyaan mengenai bangunan di Batam. Oke. Takutnya saya salah sih Bu ya. Coba Ibu email ke informasi@pajak.go.id ya. informasi@pajak.go.id. Nah, Ibu ceritakan tuh ceritanya ini ya. Saya perusahaan A, saya mau jual bangunan kepada perusahaan B. Perusahaan B ada di Batam. Sehingga saya perlu buka kode faktur itu 00 berapa, 070 atau 080 atau 090. Tetapi saya bingung mengenai ini nih. Nah, kasih tahu dia Bu ya. By the way Bu, ini bangunan ada di mana Bu? Bangunan ini kalau ada di luar Batam, maka Ibu tetap perlu buka faktur 040 biasa loh ya. Tetapi kalau bangunan ini ada di dalam Batam, barulah bebas PPN. Gitu Bu ya. Ada di mana nih bangunannya? Oke. Semua teman tuh Bu Anissa Nasution. Ibu Jindri 074. Ko Awan, jika CV baru dan direktur ingin menyewakan ruko pribadinya kepada CV-nya, apakah bisa ya Ko Awan? Jawabannya bisa. Bisa dan tidak masalah. Oke. Dan jika nanti ada survei PKP, dokumen apa yang mesti diperlihatkan ya Ko Awan mengenai sewanya? Cukup perjanjian sewa menyewa Pak. Ya. Perjanjian sewa menyewa, kalau ada bukti bayar akan lebih bagus ya. Bukti bayar dan bukti lapor dan bukti potong, yaitu dibikin satu paket aja ya, satu paket ya. Surat perjanjian sewa menyewa, bukti potongnya, bukti bayarnya, dan SPT PPh unifikasinya. Satu paket ini. Gitu ya. Nah, sama teman tuh Bu Zindri 074. Bapak Rian Mahendra. Malam kok, saya ada pemeriksaan 2023. Harusnya PPh 4 pasal ayat 2 itu saya yang memotong. Tetapi lawan transaksi terlanjur setor sendiri dan beda KPP. Ini bagaimana ya? Sudah nggak bisa PBK dan lawan transaksi entah di mana. Oke, jadi gini Pak. Bapak punya bukti nggak kalau dia sudah bayar? Nah, kalau Bapak punya bukti kalau dia sudah bayar, maka Bapak sampaikan ini kepada si pemeriksa pajak. Bahwa pajaknya sudah dibayar. Hanya saja salah pembayaran dan kemudian tidak bisa di PBK dengan berbagai alasan gitu ya. Tetapi intinya negara tidak dirugikan dan saya sudah bayar.
gitu. Sudah bayar tapi melalui si pihak si lawan transaksi. Nah, itu Pak, bukti bayar Pak, penting Pak. Kalau nggak ada bukti bayar berarti kan nggak jelas ini sudah dibayar atau belum dibayar, gitu Pak ya. Nah, jadi Bapak mencoba bernegosiasi ya. Ini kan gray area nih, gray area. Saya nggak motong, memang saya salah, tetapi kan negara tidak rugi karena pajak sudah dibayar. Nah, ini kan gray area. Jadi ini bisa jadi bahan negosiasi. Oke, teman-teman tuh Pak Rian Mahendra. Ibu Anissa Nasution, apakah informasi tambahannya bukan buat PP 41 2021 ya kok? Nah, coba cek lagi Bu ya, saya juga ragu-ragu nih Bu, takutnya salah ya. Nah, coba Ibu cek ke pasal-pasal di PP 41-nya, atau boleh ke email Bu ya, email ke informasi@pajak.go.id, nanti akan dibalas sama dia. Oke, thank you Bu Anissa, semoga terbantu. Ibu Novianti Tandi 8, kok jika ada tagihan sewa kendaraan atau alat oleh orang pribadi, tagihan tersebut dipotong PPh 23 atau 21. Kalau saya berpikir kalau sewa kendaraan lebih cocok PPh 23, Bu ya. Jadi walaupun yang menerima uang itu adalah orang pribadi, tetapi karena objeknya itu PPh 23, objeknya adalah sewa, maka saya lebih cenderung PPh 23 gitu. Tetapi kalau Ibu mau PPh 21 ya boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Ya. Siapa tuh Bu Novianti Tandi. Ibu Anissa Yuli 24, kok mau tanya, apakah benar omset UMKM hanya 30% saja yang masuk ke kas SPT? Jawabannya benar. Jika ada beli rumah 300 juta, berarti harus omset 1M dong kok. Betul. Dan bayar pajaknya jadi besar kok. Jawabannya enggak juga. Jadi gini, pertanyaannya adalah, Ibu berapa untungnya? Dagang Ibu berapa untungnya? Nah, kalau Ibu dagangnya itu untung 50% dan Ibu bisa buktikan, maka nggak masalah. Ya. Jadi kalau Ibu dagang 1M nih, tapi Ibu untungnya 50%, 500 juta gitu ya, itu boleh-boleh saja. Jadi yang tadi itu adalah semua itu kan normatif, semua itu kan aturan hukum. Tetapi kalau Ibu bisa buktikan, kalau Ibu punya untung lebih besar dari itu, maka nggak ada masalah. Nah, masalahnya dagang apa Bu bisa untung 50% zaman sekarang? Gitu kan? Nah, jadi boleh-boleh saja Bu ya, boleh-boleh aja kalau memang Ibu bisa membuktikan bahwa Ibu punya keuntungan lebih dari 30%. Nah, pembuktian Bu, takutnya orang nggak bisa buktiin. Kalau Ibu nggak bisa buktikan, ya udah Ibu kembali ke aturan aja, pakai 30% aja, itu lebih aman. Oke, sama teman tuh Bu Yuli Anissa. Bapak Iksan Nasihin 10, kok izin bertanya, mohon maaf nih, terkait PKP. Kita kan 2023 belum PKP, tetapi omsetnya sudah 10 miliar. Tetapi kita diminta untuk bayar PPN 2023. Itu bagaimana ya kok? Padahal kan kita baru mau PKP 2024. Oke, 2023 harusnya belum perlu Pak ya. Harusnya belum perlu karena ada PMK 164 kan. Nah, Bapak coba argumenkan kepada orang pajaknya gunakan PMK 164 sehingga seharusnya belum perlu PKP di 2023. Nah, tetapi kalaupun tidak bisa selamat oleh PMK 184, tetap aja Bapak bisa menggunakan pengkreditan PPN masukan yang ini ya, yang Undang-Undang Cipta Kerja. Sehingga Bapak hanya bayar PPN itu sekitar 2,2%. Gitu Pak. Coba diargumenkan ya. Argumen pertama adalah PMK 164, PMK kedua adalah argumennya adalah tadi apa yang lupa saya. Argumen yang kedua adalah bahwa tadi apa lupa saya. Coba Pak ulangi lagi ya rekamannya ya. Saya juga lupa barusan ngomong apa. Ya intinya begitu deh Pak. PMK 164. Oh, atau yang kedua adalah bisa menggunakan 2,2% ya PPN-nya. Oke. Cuma teman tuh Pak Iksan Nasihin. Ibu Anissa Yuli. Omset UMKM saya tidak sampai 1M kok. Oke. Jadi omset tidak sampai 1M, tapi Ibu punya harta berapa? Punya harta 500 juta ya? Tadi berapa? Oke, nah tergantung nih, berapa nih omsetnya. Jadi gini Bu, Ibu nggak usah khawatir. Kalau memang benarnya Ibu segitu, Ibu nggak usah khawatir. Ibu lapor apa adanya aja. Nah, cuma nanti masalah pembuktian nih. Ibu mesti bisa buktikan bahwa memang betul nih, omset saya cuma segini, tapi saya bisa untung yang gede. Nah, itu mesti bisa dibuktikan. Gitu aja sih. Oke, sama teman tuh Bu Anissa Yuli. Bapak Henry Tang, kok kami PKP menyewakan lapangan padel, pungut dana, setor PPN. Sekarang Pemda mau ambil. Bagaimana peralihan pajak-pajak ini? Maksud Bapak
mau dari PPN menjadi PB1 gitu ya, menjadi PHR ya, PB1 ya. Ya udah, kalau mau jadi PB1 ya nggak apa-apa. Jadi berarti Bapak PKP ya. Kalau ya udah nggak apa-apa sih. PKP-nya langsung dilapornya 0, menggunakan faktur pajaknya itu faktur pajak dibebaskan PPN, kemudian Bapak mulai bayar PB1 ke Pemda gitu. Seharusnya sih nggak masalah ya. Oke. Selamat bantu Pak Henry Tang. Bapak Zindri 074, Ko Awan, jika WP akrab dengan AR, apakah nggak bagus ya Ko Awan? Menurut saya bagus sih, menurut saya bagus ya. Kita lebih baik berteman sama banyak orang daripada tidak berteman sama banyak orang gitu kan. Cuman kalau saya orangnya introvert gitu, saya suka di rumah, jarang ketemu orang. Tapi kalau Bapak tipenya suka, Ibu tipe suka ketemu orang, suka ngobrol dengan AR, ya bagus-bagus aja, nggak ada masalah. Oke, selamat bantu Pak Ibu Zindri 074. Bapak Ihsan Nasihin 10, sudah berargumen dengan PMK 164, tetapi malah dijawab dari KPP, itu katanya efektifnya 29 Desember, oke, 2023. Jadi tidak masuk katanya. Malah dikasih 80% masukannya kok. Ini kita agak keberatan. Nah, ini sudah betul nih Bu ya, Pak ya. Kalau yang 80% malahan sudah betul. Jadi menggunakan pajak masukan 80%, Bapak cukup bayar 2,2%. Gitu ya. Mestinya cukup oke sih 2,2%. Mohon izin diperjelas terkait dengan PPN masukan 2,5% itu skemanya kok punten. Itu Pak. Jadi yang AR bilang 80% itu dia ya. Jadi pajak keluarnya kan 100%, 100 gitu ya. Pajak masukannya adalah 80% dari sini. Sehingga Bapak hanya perlu bayar 2% kan. 2%, tetapi kan PPN-nya 11%. Nah, karena PPN 11%, maka Bapak cukup bayar 2,2%. Gitu ya. Intinya seperti itu sih. Kalau Bapak bersedia bayar 2,2%, maka beres nih masalahnya. Gitu ya. Nah, kalau Bapak nggak mau bayar, maka mesti cari lagi argumen yang lain. Oke. Semua-teman tuh Pak Iksan Nasihin. Ibu Miejin, kok PT transaksi ke orang pribadi atas jasa slitting itu bisa potong PPh 23 ya? Atau PPh apa ya? Oke. Nah, saya kurang tahu nih Bu, jasa slitting ini apa? Kalau memang tidak jelas, maka lebih enak potong PPh 21. Ya, kalau memang nggak jelas, lebih gampang PPh 21 gitu. Tetapi kalau dia jelas-jelas itu merupakan PPh 23, boleh PPh 23 ya. Lebih aman PPh 21 sih kalau memang nggak jelas. PPh 21 kategori bukan pegawai, potong 2,5%. Oke. Sama teman tuh Bu Mejin. Kemudian Bapak Trismana, kok mau tanya, apakah benar beban bunga pinjaman itu dikoreksi fiskal karena merupakan temuan dari Fiskus, bukan merupakan pengungkapan dari WP? Enggak juga sih Pak ya, enggak juga ya. Jadi menurut saya seorang petugas pajak harus memberikan keadilan kepada wajib pajak. Oke, kalau dia menemukan data baru yang menguntungkan wajib pajak, seharusnya dia akomodir, ya dong. Sekarang kalau dia temukan, dia tahu ini menguntungkan wajib pajak, kemudian dikoreksi, kan itu nggak boleh, itu curang namanya, gitu ya. Jadi coba cek lagi Pak ya. Semestinya bukan gara-gara siapa yang menemukan, tetapi bagaimana hukumnya. Kalau hukumnya bilang boleh ya boleh, kalau hukumnya bilang tidak boleh gitu. Oke. Teman-teman tuh Pak Trismana. Bapak Macalate, kok mau tanya, jika istri mau buat NPWP, itu bagusnya dipisah atau digabung ke suami kok? Jawabannya gabung saja Bu ya ke suami ya, kecuali istri ada kebutuhan. Contohnya dia mau bikin PT, bikin CV, nah itu boleh gitu. Tetapi kalau dia cuma karyawan, nggak ada urusan apa-apa, nggak usah bikin NPWP, gabung ke suami saja. Oke. Kemudian istri kena potong PPh tiap bulan. Pelaporan SPT tahunannya gimana kok? Nggak ada masalah Bu ya. Jadi kalau istri itu adalah pegawai tetap di sebuah perusahaan, maka nanti tinggal gabung A1-nya kepada kepada SPT suami ya sebagai penghasilan PPh final A1 istri. Tetapi kalau dia semacam agen asuransi, nanti akan dilapor sebagai bukti potong biasa di SPT suami. Kira-kira gitu ya. Oke. Teman-teman tuh Pak Macalate. Ibu Maurits Michael, kok izin tanya, jika dokter tahun 2025 ini bikin CV untuk klinik, nggak bisa CV Bu ya, mesti PT. Untuk jasanya, apakah bisa dimasukkan ke omset CV saja supaya bisa masuk ke PPh final, dokter sekaligus direktur atau pemiliknya? Jadi gini Bu,
si dokter ini mesti bikin PT atau PTP ya, jangan bikin CV. Kalau CV didirikan oleh dokter, nanti dia tidak bisa PPh final gitu ya. Tetapi kalau PTP atau PT itu bisa pakai PPh final ya. Jadi dia bikinlah sebuah PTP atau PT, kemudian omsetnya itu masukin kepada PTP tersebut sehingga dia bisa pakai PPh final. Kira-kira begitu. Oke. Semua teman tuh Bu Maurits Michael. Ibu Novianti Tandi 8. Kok PP 55 kan tarifnya 0,5%. Berarti salah satu antara potong dan lapor sendiri atau oleh customer. Jika ternyata kepotong double gimana ya kok? Contohnya nih, kita udah lapor benar, tapi customer rugi, potong lagi PPh 23, nggak apa-apa lah. Jawabannya nggak apa-apa sih. Ya, kalau emang dia potongnya double dan kita tidak ngomel ya nggak apa-apa gitu. Kita buang aja, kita hangusin yang kelebihan potongnya itu gitu. Kita hanya mengakui yang benernya aja, yang 0,5% gitu ya. Oke, teman-teman tuh Bu Novianti Tandi. Bapak Iksan Nasihin 10. Makasih kok penjelasannya. Kita masih bingung untuk berargumen. Apalagi karena lumayan keberatan. Kalau misalkan PPN-nya dinaikkan jadi 95% atau 90,095% bisa tidak ya? Oke, maksud Bapak hanya mau mengakui PPN masukan itu 95%, bukan 80 gitu ya. Nah, itu secara aturan nggak bisa ya, secara aturan nggak bisa. Tetapi Bapak boleh minta kebijaksanaan dari petugas pajak ya. Minta kebijaksanaan bahwa saya bisa buktikan loh, kalau saya untungnya itu bukan 20%, tapi untungnya itu cuma 10% atau cuma 5%. Buktikan Pak. Kalau Bapak bisa buktikan, maka selayaknya seorang petugas pajak yang bijaksana itu harus memberikan keadilan kepada masyarakat. Bukan semata-mata pokoknya gitu. Kalau kita bisa buktikan, kalau kita untungnya nggak nyampe 20%, cuma 10%, maka sudah selayaknya dong dia menggunakan metode yang benar gitu loh, yaitu yang sesuai aturan, sesuai yang sebenarnya gitu ya. Nah, semua bantu Pak Iksan Nasihin. Ibu Mejin, makasih kok, sama-sama. Ibu Atia 09, Kok Awan mau tanya, kalau sewain alat, tetapi penyewanya nggak punya MPWP, buat faktornya gimana? Makasih. Sewain alat, tetapi penyewa nggak punya MPWP. Buat fakturnya gimana? Pakai KTP, Pak. KTP ya, KTP, nomor NIK. Nggak mungkin dong dia nggak punya NIK ya. Begitu dia lahir, dia sudah punya nomor NIK. Gitu ya. Minta nomor NIK, Pak ya. Nomor NIK, nomor KTP itu bisa. Oke. Semua teman tuh, Pak Ati-Ati. Maaf, satu lagi kok Awan, kata Bapak Ati-Ati. Kalau bayar PPh 25, bisa dari saldo deposit di Cortex nggak? Saya belum pernah coba Pak, tapi saya rasa bisa. Saya rasa bisa ya. Kalau bisa gimana pindah bukunya? Makasih kok. Jadi ketika Bapak bikin e-billing PPh 25, itu ada menu sebelum meng-create e-billing ya, ada menu untuk memilih ambil dari deposit atau bikin e-billing. Nah, ada pilihan itu sebelum untuk menghasilkan kode e-billingnya. Kalau pilihan itu ada, Bapak pilih yang pakai e-billing, pakai deposit ya. Tetapi kalau pilihan itu tidak ada, ya udah, berarti nggak usah. Berarti nggak bisa ya, pakai langsung e-billing aja. Gitu ya. Intinya adalah jangan sampai terbit kode billing. Tetapi sebelum terbit kode billing ada satu tahapan yang namanya memilih menggunakan deposit. Nah, coba tes langsung Pak di itu ya, di konteksnya. Oke. Semua teman tuh Pak Ati-Ati 09. Ibu Mesilo, kok mau tanya, cara ngeliat pakai PPh 21 atau PPh yang lain gimana kok? Oke, paling gampang ini ya. Yang nerima siapa? Yang nerima uang. Kalau yang nerima uang itu adalah orang pribadi, maka itu adalah PPh 21. Oke. Kalau yang terima uang itu adalah badan, baik dia CV atau PT atau PTP, maka itu adalah PPh 23. Udah gitu aja Bu. Kalau Ibu masih bingung, pakai itu aja prinsipnya. Prinsipnya yang terima uang siapa? Kalau dia orang pribadi, PPh 21 dipotongnya. Kalau dia badan, kita potong PPh 23. Itu dulu yang mau gampang supaya nggak bingung. Oke? Semua teman tuh Bu Mesilo. Bapak Iksan Nasihin 10. Makasih kok, sama-sama. Izin bertanya lagi, terkait dengan sewa tempat. Berarti kita harus bayar PPh dibalik ya? Meskipun sewa tempatnya ke orang pribadi.
Jadi gini, mengenai sewa menyewa ya. Lihat dulu penyewanya siapa. Kalau penyewanya adalah badan atau orang pribadi yang pembukuan, maka penyewanya ini memotong 10%, dia mentransfer 90%. Oke, kepada pemiliknya. Dia bayarkan PPh final 10% kepada negara, dia bikin bukti potongnya, dia bikin laporan sewanya. Oke, jika penyewanya adalah badan atau orang pribadi pembukuan. Nah, jika penyewanya adalah orang pribadi yang tidak pembukuan, maka dia tidak usah memotong. Dia langsung bayarkan full 100% kepada si pemilik bangunan, nanti dibayar sendiri oleh si pemilik bangunan. Nah, gitu aja prinsipnya. Oke, semua teman tuh Pak Iksan Nasihin 10. Bapak Trismana, kata AR, karena sebelumnya sudah konseling dengan AR dan PPNS. BASP2DK sudah ditandatangan oleh wakil wajib pajak. Jadi tetap mengacu pada hal tersebut. WP tidak diberikan membebankan beban tersebut. Nah, nggak apa-apa. Bapak jawab ya. Negara ini bukan negara bapaknya lu. Negara ini bukan negara bapaknya si AR. Negara ini bukan punya kakeknya si PPNS, bukan. Negara ini negara hukum. Gitu ya. Tanya dia, hukumnya gimana ngomongnya? Kalau hukumnya ngomongnya BA itu salah, ya udah BA nggak usah dipakai, gitu ya. Jadi ikuti hukum. Ini negara adalah negara hukum, bukan negara bapaknya si AR, bukan negara mamanya si PPNS, bukan ya. Ini negara hukum. Jadi kita mau tahu hukum ngomongnya bagaimana. Kalau hukum ngomongnya tidak begitu ya nggak usah dipakai, walaupun ada BA nggak usah dipakai gitu ya. Gitu ya, Pak Trismana ya. Kita masih ikuti hukum. Undang-undangnya bagaimana ngomongnya, PMK-nya ngomongnya gimana. Nah, gitu Pak ya. Karena negara ini negara hukum. Kita masih ikuti hukum yang berlaku. Bukan ikuti BA, bukan ikuti berita acara. Nggak ada urusan tuh berita acara itu. Gitu ya. Oke, semua teman tuh Pak Trismana. Bapak Miejin, Ibu Miejin, kok NIB apakah bisa berubah? Apakah cukup satu kali bikin NIB? Boleh aja Bu berubah ya. Cukup sekali ya kalau kita punya usaha itu doang. Tetapi boleh diubah dan boleh ditambah, boleh dikurangin, boleh diubah. Boleh saja. Oke. Semua teman tuh Bu Miejin. Bapak Macalate, kok kami kan perusahaan retail, penjualan besi. Jadi transaksinya banyak, sebulan itu bisa 3.000 faktur yang harus diterbitkan yang menggunakan nik konsumen. Saat buat faktur, nama orang bikin besi aja boleh kok. Tidak bisa, Pak ya, tidak bisa. Bapak mesti menggunakan software akunting yang bagus. Software akunting yang bagus itu dia langsung bisa mengeluarkan semua invoice-nya menjadi sebuah single file XML supaya bisa diupload menjadi faktur pajak. Gitu Pak ya, sesimpel itu. Bapak tidak perlu khawatir mau 3.000, 30.000, 300.000, nggak usah khawatir. Yang penting software akuntingnya. Akuntingnya harus menggunakan software yang bisa mengekspor langsung ke XML supaya bisa diupload menjadi faktur pajak. Gitu Pak ya. Nah, teman-teman tuh Pak Macalate. Ibu Novianti Tandi, kok billing PPh 25 masa? Apakah boleh di skip kok? Misalnya 4 bulan terakhir sebelum akhir tahun karena takut nanti lebih bayar waktu di SPT tahunan. Nggak bisa ya, tidak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena pegawai negeri digaji tiap bulan, ya. Pegawai negeri digaji nggak nunggu tahun depan, nggak nunggu bulan Oktober, gitu ya. Pegawai negeri, presiden, menteri, DPR, semua digaji tiap bulan. Bukan digaji tunggu 4 bulan terakhir, enggak ya. Jadi kita pun bayar pajak tidak bisa nunggu 4 bulan terakhir, mesti tiap bulan kita bayar. Kalau kita bayar di depan malah boleh, gitu ya. Kita bayar di depan malah boleh. Nah, Ibu nggak usah khawatir. Nanti di tengah-tengah tahun, kalau memang dikira bakal potensi LB, Ibu boleh mengajukan permohonan pengurangan PPh 25. Oke? Semua teman tuh Bu Novianti Tandi 8. Bapak Macalate, totalnya adalah total keseluruhan invoice. Nggak bisa Pak ya, satu persatu gunakan software akunting yang baik. Oke, Pak Maca, thank you. Ibu Mesilo, makasih kok, sama-sama. Ibu Trismana, sama-sama. Bapak Macalate, kok apakah sekarang tidak perlu perpanjang sertifikat seperti dulu yang harus datang ke KPP? Mungkin maksud Bapak sertel ya, sertifikat elektronik ya. Sudah nggak perlu Pak ya, sekarang semuanya via online aja, via Cortex ya, bikin sertel, sudah nggak usah datang ke KPP. Kecuali urusan 2024. Kalau urusan 2024 dan sebelumnya itu perlu ke KPP gara-gara sertelnya itu masih pakai metode manual untuk perpanjangannya. Kalau zaman sekarang udah nggak perlu.
Oke, semua teman tuh Pak Macalati. Bapak Al RHG, izin tanya kok, WP Badan bayar fee kepada WP Badan, mau potong PPh 23. Ternyata lawannya ada suket PP 55 0,5%. Apakah tidak perlu dipotong? Karena buat bukti potong nggak bisa kok di kontes karena WP Badan. Jawabannya bisa Pak ya. Jawabannya bisa dipotong dan perlu dipotong dan menggunakan PPh final 0,5%. Begitu Pak. Jadi nanti Bapak mesti pilih PPh unifikasi, pilih PPh final, kemudian pilih yang kategori PP55 ini, yang 0,5%. Bisa kok. Oke. Semua teman tuh Pak Al RHG. Bapak Alit Tia 2005. Kok izin, apakah ada rekomendasi tempat bimbel USKP? Tinggal cek Google Pak ya. Cek Google ada banyak ya. Di IKPI ada, di Pak siapa tuh? Pak Pri siapa namanya lupa, bisa juga gitu ya. Jadi bisa kok. Oke. Teman-teman tuh Pak Alit T. Ada di Google ada banyak. Bapak Engwi. Ya, ketinggalan live. Udah sejauh mana ya pembahasannya? Ada di besok Pak ya, di YouTube-nya Pajak Smart besok kita terbitkan ya. Ini semua kan saya rekam nih, kita terbitkan di YouTube-nya Pajak Smart besok siang. Oke, thank you Pak Engwi. Bapak Cipayung Forli. Kok mau nanya terkait PMK 15 2025 yang baru. Itu kalau untuk jangka waktu pemeriksaan lengkap itu hanya 5 bulan saja kah? Pemeriksaan menyeluruh. Betul. Sama jatuh tempo tanggapan SPHP cuma 5 hari aja dan tidak bisa diperpanjang. Betul. Begitulah apa adanya, begitulah negeri Konoha ya. Kalau dia bisa bikin kita ribet ya dia paksa kita bikin ribet ya. Memang begitu. Oke. Semua teman tuh Pak Cipayung Forli. Oke, teman-teman sudah lewat jam 9 ya. Kita tampung dulu yang belum dijawab ya. Kita akan jawab di video YouTube ya di minggu depan. Thank you ya. Ada Bapak Wendy Taurus, Pak Riyandi Erlang, Bapak Al RGH, Ibu Novianti. Oke, thank you teman-teman semua ya. Mohon maaf yang belum dijawab ya. Kita ada meeting lagi soalnya ya. Oke, makasih semua teman-teman. Kita jumpa lagi di Senin depan jam 8 malam. Sampai jumpa semuanya. Mari.